amanat dari undang-undang Sisdiknas. Letak oleh Menteri Mendikbud ini dikembalikan ke sana. Makanya kemudian kalau yang secara nasional itu adalah untuk asesmen nasional untuk mengetahui keberhasilan suatu sekolah di dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini hasil dari asesmen nasional itu nanti akan diberikan oleh pusat Kemendikbud, diberikan kepada sekolah apa yang harus dilakukan kaitannya dengan peningkatan pembelajaran di sekolah. Jadi nanti anak-anak harus diapakan, kemudian kondisi sekolah itu masuk printernya yang mana, kemudian di sana ada saran yang harus dilakukan. Itu dari hasil asesmen nasional. Ya, ini Bapak Ibu asesmen nasional tadi untuk memotret untuk input, proses dan hasil belajar. Jadi input, proses, output dari suatu sekolah. Yang digunakan sebagai umpan balik kepada sekolah, dinas pendidikan dan Kemdikbud. Jadi sini sebenarnya itu bukan hanya ke sekolah, tetapi juga ke dinas pendidikan. Kalau agama mungkin departemen agama, departemen agama itu juga akan diberi masukan dari hasil asesmen ini, akan diberi masukan. Kemudian termasuk yang Kemendikbud maupun Kemenak itu akan diberikan. Nah, ya kemungkinan nantinya ketika itu hasilnya kok kurang memuaskan, Bapak Ibu mungkin masih akan direpotkan lagi nantinya kelihatannya. Direpotkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan bagaimana cara kita mengelola anak-anak kita agar bisa lebih baik. Dan Bapak Ibu semua, ketika nanti AKM atau asesmen nasional itu dilaksanakan, mungkin Bapak Ibu punya anggapan, oh semua siswa akan diberikan. Nah, ini sedikit perbedaan dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu kan diberikan kepada anak SMP, SMA, SMK kemarin untuk di tingkat akhir. Untuk SD-nya kan ujian sekolah. Tetapi untuk AKM itu diberikan ke SD, SMP, SMA, SMK, MTS, MI, MA, dengan kejuruan depan itu MAK ya Pak. Iya, MAK itu diberikan. Jadi kejuruan. Dan kalau di ujian nasional itu di tingkat akhir lah, untuk yang asesmen nasional itu di kalau SD dasar itu adalah kelas 5, untuk SMP MTS di kelas 8, SMA, SMK, MA, MAK di kelas 12. Kenapa kok tidak di tingkat akhir? Kenapa kok harus di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Nah, harapannya begini Bapak Ibu, pertimbangannya kalau itu di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 itu siswa tersebut pernah mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan itu, pernah belajar di situ, dan harapan asesmen nasional itu setelah nanti dapat input masukan dari Kemdikbud atau Kemenak, itu nanti anak-anak tersebut bisa mengalami perbaikannya. Jadi pertimbangannya itu. Jadi kenapa dipilih seperti itu? Pernah belajar di lembaga tersebut, kalau ada perbaikan, pernah mengalami perbaikan di lembaga itu. Kalau kelas, misalnya kelas akhir, ketika mau diperbaiki, dia sudah lulus. Nah, ini kenapa pertimbangannya di situ. Dan Bapak Ibu, mungkin panjenengan sudah tahu juga untuk yang tingkat SD itu dipilih 30 anak
untuk ikut AKM, kemudian yang SMP, SMA, SMK, menengah pertama dan atas itu 45 siswa. Jadi hanya dipilih itu. Maka kalau tadi di MTS di sini muridnya ada 1.000 ya Pak Ibu. Ada 1.400-an. Kalau 1.400-an dibagi 3 itu mungkin sekitar hampir 500-an ya Pak Ibu. Ya, dari 500 siswa itu nanti hanya akan dipilih 45. Ya. 45 yang harus menyelesaikan AKM. Nah, 45 itu nanti mewakili 500 siswa. Dan Bapak Ibu, dari 45 kita tidak bisa mengajukan ini loh yang saya pilih 45 itu anaknya ini tidak bisa. Karena 45 itu yang menentukan langsung sistem dari pusat. Jadi dipilih acak, anaknya ini, dan nanti yang akan diberikan. Makanya mungkin strategi yang harus kita lakukan apa agar AKM itu nanti berhasil. Itu mungkin pertanyaannya, pertanyaan yang ada di benak kita. Berarti strategi apa yang akan kita lakukan? Itu tadi. Jadi Bapak Ibu itu yang akan kita lakukan nanti ya. Nah ini tadi sudah. Nah ini Bapak Ibu, kita lewati saja komponen AKM tadi. Nah ini kok literasi membaca, karena untuk literasi membaca kelihatannya besok mungkin kalau Bapak Ibu kan kebaikan yang numerasi. Nah di dalam komponen AKM untuk numerasi itu ada 4 konten: bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan seperti peluang ini, seperti peluang duit. Jadi penyajian data dan peluang. Kemudian aljabar, ada 4 konten yang akan kita dalam mengembangkan numerasi. Kemudian untuk proses kognitifnya, jadi soal-soalnya itu nanti dirancang untuk tingkat L1, L2, L3. Low, medium, high. Jadi kalau komponen kriteria soal itu ada L1, L2, L3 gitu ya. L1 itu adalah pemahaman, L2 itu aplikasi, L3 itu penerapan. Kalau di dalam taksonomi Bloom yang ada 6 itu, L1 itu adalah pengertian dan pemahaman, C1 dan C2 itu. Kemudian kalau L2 itu adalah aplikasi, penerapan, dan atau C3. Kemudian kalau L3 nya itu adalah C4, C5, C6. Sehingga Bapak Ibu nanti ketika kok pengen mengembangkan soal AKM, Bapak Ibu bisa mempergunakan kata-kata operasional dari sana. Dan untuk mengetahui ini termasuk L1, L2, L3 atau C1 sampai C6, Bapak Ibu bisa cermati dari kata operasional yang di sana. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti soal AKM itu ada 3 proses kognisi tadi, yaitu pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Kemudian untuk konteksnya, konteks itu kalau SD mungkin seperti tema gitu ya. Tema yang akan kita gunakan di dalam AKM itu ada 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Hanya saja saintifiknya itu terbagi jadi 2, saintifik intra dan saintifik ekstra. Ya sama-sama saintifik, tapi di situ ada intra dan ekstra. Apa perbedaannya? Kalau intra itu
lebih cenderung ke matematikanya, itu scientific intra. Tapi kalau scientific ekstra lebih cenderung ke mapel di luar matematika, mungkin IPA atau mungkin ke IPS-nya atau mungkin ke ya mapel-mapel di luar matematika, itu scientific ekstra. Nah, bentuk soalnya Bapak Ibu. Bentuk soalnya itu adalah yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihan ganda ini adalah satu jawaban benar. Jadi hanya ada satu jawaban, seperti ujian nasional yang dulu itu. Kalau ujian nasional itu ada pilihan ganda, ada uraian. Nah, di AKM itu ada satu pilihan ganda, satu jawaban. Pilihan ganda kompleks itu artinya bahwa jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi misalnya ada 4 pilihan, mana yang benar? Nah, jadi di situ ada 2 jawaban atau ada 3 jawaban yang benar. Kemudian menjodohkan, nah ini yang menjodohkan itu biasa dilakukan di SD. Nah, di AKM itu akan ada nantinya. Jadi kalau ini jawabannya bagaimana? Jadi nanti hanya ketika mengerjakan hanya narik gitu, seperti narik garis. Oh, ini dipasangkan. Tetapi kalau yang pilihan ganda biasa atau yang kompleks itu nanti hanya klik gitu, hanya klik. Ada juga isian singkat itu ya mungkin hanya kalau matematika isinya ya hanya angka 5, angka 10. Kalau essay ini yang agak panjang. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, nanti pengoreksiannya bagaimana gitu ya. Kita tidak usah berpikir pengoreksiannya bagaimana, tapi yang jelas kalau untuk yang pilihan ganda, yang kompleks, menjodohkan itu kelihatannya bisa pakai mesin, pakai aplikasi. Termasuk mungkin yang isian singkat ini bisa, hanya untuk yang uraian itu biasanya nanti koreksinya juga manual. Jadi koreksi manual. Maka nanti ada tim koreksi di sini membandingkan antara jawaban siswa dan kunci jawaban. Nah, ini kita lompati saja. Nah, untuk laksanaannya besok Bapak Ibu ada, kalau ujian nasional kemarin itu 3 hari atau 4 hari tergantung dari diujikan. Nah, kalau AKM itu 2 hari. Untuk hari yang pertama itu adalah tes literasi 90 menit, kemudian survei karakter 30 menit. Kemudian untuk hari yang kedua numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi ini besok pelaksanaannya akan di bulan Maret kalau setingkat SMP ini. Kalau SMA malah agak di Februari. SD-nya ya di Agustus ini. Nah, ini Bapak Ibu, untuk yang numerasi ini Bapak Ibu, yang atas ini ada yang paling kiri itu adalah perlu intervensi khusus. Itu berarti begini. Untuk yang ini nilainya adalah 55, ya. Kemudian yang minimal itu 25, kemudian yang baik 15, yang akhir 5%. Berarti dari 100% itu kondisi anak-anak di Indonesia untuk numerasi itu memang masih ada intervensi khusus. Berarti ada butuh perhatian khusus. Kondisinya memang masih seperti itu. Makanya tadi ketika dicek ada 1% itu yang baru berhasil. Jadi setelah 1% itu diberikan lagi, ternyata sebesar 55%, gitu. 55% ini memang perlu perhatian khusus tadi. Nah, di sini menggunakan istilah perlu intervensi khusus. Untuk yang 25
95% itu baik. Nah, ini contoh. Nah, ini kita sudah masuk ke soalnya, Bapak Ibu nih, ke soalnya. Contoh ujian nasional yang seperti ini yang banyak bahasa Indonesia. Pembagian operasi. Untuk contoh numerasi tetapi yang pemahaman understanding ini, kalau tadi kan yang literasi, ini yang numerasi. Panjenengan bisa cermati soal-soal KKN nanti di sana ada data baik itu dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Setiap material sampah seperti itu, sampah anorganik lebih lama terurai dibanding dengan sampah organik. Waktu dekomposisi pupuk sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari pokok ya, bukan pupuk sekali pakai. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ada data seperti itu, kemudian ada